Baik, telah sampai kepada kami bahwasanya yang diminta dibahas adalah hikmah dan rahasia daripada ibadah kita dalam keseharian. Teman-teman sekalian, sejenak kita merenung ya, dan coba kita pikirkan kira-kira kenapa kita ada di muka bumi ini. Coba duduk antara diri Anda sendirian berpikir. Di saat ini pun di tempat ini, di majelis ini kita bisa merenung sama-sama. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa targetnya? Kenapa saya diberikan dua mata, dua kuping, dua bibir, satu lisan, sekian banyak gigi, lidah, tangan dengan jari-jarinya, kaki dengan jari-jarinya, kemaluan dengan segala macam rumitnya, urat-urat saraf yang ada dalam tubuh kita. Saya pernah melihat satu cuplikan ilmiah tentang anatomi manusia. Itu kalau digambarkan ibaratnya sebuah perusahaan atau pabrik. Tubuh manusia itu seperti pabrik yang sangat luas, besar, rumit, terdiri dari ratusan bahkan mungkin ribuan atau ratusan ribu lift dan segala macam petugas di situ. Ya, kalau kita mungkin staf-stafnya yang siap untuk menjaga stabilitas tubuh itu, yang siap untuk menerima makanan dan nutrisi yang merupakan nanti menjadi sumber energi, yang siap untuk menyortir mana yang tidak dibutuhkan sebagai nutrisi akan dibuang jadi kotoran, yang siap mengatur datangnya waktu istirahat dengan mengantuk, juga hilangnya perasaan ingin tidur lagi kalau sudah cukup, yang mengatur sinyal lapar pada saat tubuh kita butuh nutrisi, yang mengatur sinyal kenyang pada saat kita sudah kenyang sehingga kita tidak butuh makan lagi, dan semuanya. Begitu rumitnya luar biasa sistem yang ada di anatomi manusia. Teman-teman sekalian, yang menciptakan kita ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang memerintahkan dan menciptakan kita ini dengan semua fasilitas ini dengan satu tujuan. Tidak ada tujuan lain. Kekal dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku enggak ciptakan, kata Allah, dalam makna lain tidak ada tujuan lain aku menciptakan semua jin dan semua manusia. Dari turunan manapun mereka, dari suku manapun, dari negeri manapun, bagaimanapun warna kulit mereka, paras wajah mereka, postur tubuh mereka, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini jadikan teman-teman sebagai pondasi dalam kehidupan kita dan bagaimana kita melalui waktu kita di dunia yang sangat terbatas sampai ajal datang nanti. Pastikan tujuan kita ada di sini untuk ibadah. Apa itu ibadah? Mengabdi kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita jauhi. Gak ada tujuan lain. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Ustadz, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Iya. Berarti kalau bertemu antara sholat dengan urusan dunia yang merupakan bukan tujuan utama kita, maka kita tinggalkan tujuan, tinggalkan yang bukan tujuan dan kita pergi kepada tujuan kita. Makan, minum, bekerja, ngobrol sama teman-teman, tamasya, itu pernak-pernik. Bukan itu tujuan utama. Jadi jangan karena meeting tertunda sholatnya. Jangan karena misalnya ngobrol sama teman tertunda sholatnya. Jangan hanya karena makan tertunda sholatnya. Misal pernak-perniknya didahulukan daripada tujuan utama, itu keliru. Itu keliru. Ya. Makanya pada saat saya disampaikan judul yang diminta adalah rahasia dan hikmah daripada ibadah kita dalam keseharian sebenarnya apa? Nah ini pondasinya. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Memang kita untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk jihad, untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, majelis ilmu, mencari nafkah halal, begitu, menikah, itu semua tujuannya. Jadi jangan keluar dari tujuan. Kita satukan persepsi itu di awal bahasan kita. Karena yang sedang kita bahas adalah rahasia dan hikmah dari ibadah kita keseharian. Kenapa Anda harus sholat, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa harus cari pendapatan halal, kenapa harus menikah, kenapa harus berzikir, kenapa harus baca Quran, kenapa jenguk orang sakit, kenapa ziarah kubur, itu semua. Karena memang ini tujuan kita. Jadi kalau kita paham ini teman-teman sekalian, maka kita akan ada satu judul jelas di depan mata kita, bahwasanya ini adalah tujuan saya hidup.
Dan orang yang tahu tujuan dia mengerjakan satu perbuatan, itu akan jelas sekali hasil daripada pekerjaannya. Tujuan saya kerja di kantor ini adalah untuk ini misalnya. Maka tujuannya jelas, pasti akan bagus maksimal hasilnya. Oh, saya mau cari pendapatan buat keluarga saya. Dia akan dapatkan. Dan dia akan berusaha menjaga kualitas kerjanya karena ada tujuannya membiayai keluarganya. Artinya kalau lepas dari pekerjaan, keluarganya terbengkalai, kan gitu. Tujuan itu akan mengarahkan kita kepada hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Tujuan kita ada di sini memang untuk ibadah, bukan yang lainnya. Oleh karena itu dari judul ini teman-teman sekalian, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, yang berarti juga sebenarnya sedang disampaikan kepada kita. Ya. Bagaimana Nabi SAW melatih mereka dan membiasakan mereka agar mereka sibuk dengan ibadah keseharian mereka. Bahkan selain yang wajib, kita tidak bahas lagi yang wajib karena itu bukan pilihan, itu kewajiban. Kayak sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan itu bukan pilihan. Ibadah-ibadah sunnah saja yang masih pilihan. Karena sunnah kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, zikir pagi petang, baca Quran, jenguk orang sakit, bersedekah. Ini semua adalah opsi kan, dia sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu saja tetap mereka jadikan sebagai target ibadah mereka. Karena yang membedakan nanti derajat kita di surga adalah banyaknya secara selain kualitas, kuantitas ibadah itu. Akan beda derajatnya orang yang biasa puasa Senin Kamis dengan orang yang tidak puasa Senin Kamis. Mungkin sama-sama sholat 5 waktu. Akan beda derajatnya nanti di surga antara orang yang sholat wajib saja sama sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Akan beda pahalanya dan derajatnya di surga nanti orang yang sholat sunnah rawatib yang melekat dengan sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Dengan ada misalnya si A sholat begitu tapi dia tidak sholat duha, tidak sholat tahajud. Yang si B sholat semuanya. Akan beda derajatnya. Mungkin si A tidak zikir pagi petang, tapi si B zikir pagi petang. Mungkin si A tidak puasa Senin Kamis, si B puasa Senin Kamis. Mungkin si A silaturahim keluarga, sempat bakti sama orang tuanya dalam keseharian. Si B mungkin tidak sempat, maka ini sudah cukup untuk membedakan derajat di surga nanti. Kan gitu. Tetapi amalan-amalan sunnah tetap saja harus kita kerjakan, karena memang itu juga salah satu tujuan kita diciptakan. Dan orang yang sibukkan dirinya dengan amal sunnah, dipastikan amal wajibnya akan terjaga. Antum kalau sibuk menjaga keutamaan sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, sholat wudu, maka sholat wajibnya pasti aman. Tidak mungkin kan, tidak masuk akal orang kalau jaga sholat sunnah dia tidak jaga wajibnya. Kan gitu. Orang kalau biasa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, nanti puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa umroh, hajinya jadi ringan. Orang kalau biasa zakat, sedekahnya jadi ringan. Kan begitu. Berarti menjaga amalan-amalan sunnah ini penting sekali. Coba perhatikan bagaimana para sahabat teman-teman sekalian. Mereka sibuk bertanya sama Nabi tentang masalah ini. Karena dia tahu tujuan dia diciptakan. Dan kalau dia meninggal di akhirat sana cuma ada 2 opsi pilihan. Surga atau neraka. Tempat kenikmatan abadi atau siksaan abadi. Kan gitu. Kita nggak bisa pilih di akhirat nanti. Enggak, saya nggak mau neraka ya Allah, saya mau surga, nggak bisa. Penentuannya sekarang di sini. Apa yang teman-teman kerjakan sini dari bentuk ketaatan kita, ibadah keseharian yang kita kerjakan, itu nanti akan menentukan perjalanan kita di akhirat. Orang kalau sudah meninggal sulit, kecuali memang ada beberapa kecil sekali sumber untuk menambah pahala. Seperti doa orang lain mendoakan kita, atau ada kita tinggalkan sedekah jariah, bangunan, tanah, wakaf, tulisan, buku misalnya, mungkin itu ya. Tapi itu kecil kemungkinan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi amal kita adalah yang kita kerjakan di masa kita hidup. Oleh karena itu teman-teman jangan disia-siakan. Sahabat misalnya contoh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, sampaikan kepadaku amal yang aku bisa kerjakan dari ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan ini, yang jelas bisa membawaku nanti kalau aku mati masuk ke surga dan selamat dari neraka. Maka Nabi SAW menimpali pertanyaan itu, selain jawaban juga memotivasi Mu'adz. Karena pertanyaan ini bagus sekali. Coba sampaikan kepada saya Rasulullah, supaya saya tidak terbuang-buang waktu saya yang sangat terbatas dalam keseharian ajal saya, kalau datang saya bisa meninggal. Supaya semua amal saya dalam 1 hari 24 jam itu ibadah aja. Masukkan ke surga dan menyelamatkan dari neraka.
Kata Nabi SAW, laqad sa'alta an 'azim. Hai Mu'adz, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. Dan dia akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuknya. Ini ada pesan penting di sini teman-teman sekalian ya. Artinya kalau teman-teman masih tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan, berarti Allah mau kebaikan buat kita. Kayak Masya Allah, misalnya pemilik perusahaan ini masih mau adakan pengajian buat antum semua. Atau teman-teman juga masih mau, iya ada pengajian, semangat untuk hadir, dengarin. Apa sih yang Allah firmankan, apa sih yang Rasulullah SAW sabdakan. Apa ini bekal ibadah yang bisa saya jadikan pegangan setelah bubar dari pengajian. Supaya saya bisa lebih istiqomah atau konsisten. Supaya saya tetap jalan di atas keimanan dan ilmu. Maka itu satu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak perusahaan orang kerja nggak bisa untuk ikut pengajian. Kami waktu buka restoran di Kalibata City sebelum pindah di Condet. Saya kasih peraturan waktu itu, azan, mohon maaf bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi saya cuma bicara pengalaman. Saya bilang 10 menit sebelum azan, stop semua orderan. Sampai sekarang Alhamdulillah masih berjalan. Sudah 14 tahun restoran kami. Itu saya selalu bilang, pokoknya 10 menit sebelum azan nggak boleh terima orderan. Orang yang sudah terlanjur makan ya nggak ada masalah. Tapi kalau baru mau terima orderan nggak boleh. Break semuanya, sholat. Gitu. Nah waktu itu, waktu di Kalibata, karena dia mall, dia pakai rorindor. Kalau di Condet sekarang kan kita tutup sendiri. Nggak pakai rorindor dia. Jadi kalau kita tutup itu, ditulis itu. Ditempel sama ikhwah, ada print-printan, kami sedang sholat. Nah setelah sholat dan berjalan berapa waktu, kebetulan di Kalibata itu ada satu masjid namanya Nurullah. Saya kebetulan diminta jadi penasehatnya. Masya Allah bisa nampung sampai kalau tidak salah 2.000 jemaah. Sebagai fasumnya 14.000 unit apartemen di situ. Habis sholat di situ berjamaah biasanya saya baca kitab Al-Kabair. Ya, dosa-dosa besar, kultum saja untuk semua jemaah termasuk staf kami. Kemudian kita bubar kembali buka restoran. Apa yang terjadi? Beberapa teman-teman kita muslim, itu kejadian nyata di sebelah restoran kami, ada beberapa tempat di situ, muslim mereka datang lalu tanya kepada staf kami. Itu yang ditulis kami sedang sholat, memang itu dibolehkan sholat, diizinkan. Kata teman-teman yang kerja sama kami, ya bahkan kita diwajibkan sholat. Tidak boleh. Kalau di kantor saya lebih tegas lagi. Kita keluarkan SP bagi yang tidak sholat. Gitu kan. Jadi kita bertegas dalam masalah itu. Akhirnya dia bilang enak sekali ya. Kami, ini bahasa mereka ya. Kami kerja di tempat-tempat kami sekarang. Padahal bersebelah-sebelahan situ. Jangankan sholat 5 waktu. Sholat Jumat saja nggak diizinkan. Nggak diizinkan. Ya. Apalagi mau bicara sholat 5 waktu. Itu contoh. Jadi kalau ada perusahaan kita masih izinkan, ayo sholat. Bahkan owner mengatakan, ayo sholat. Atau teman-teman kita diizinkan sholat. Itu luar biasa. Saya waktu itu pernah diundang oleh KBR kita di Tokyo, di Jepang. 10 hari pertama Ramadan, selama 10 hari saya di sana. Ada 2 orang dari orang Indonesia, orang kita. Datang 6 jam naik kereta. Saya lupa nama kota mereka cukup jauh. Datang terus mengatakan, Ustaz, kami berdua ini kerja di pabrik. Kami nggak boleh sholat karena pemiliknya itu penyembah matahari. Kan orang Jepang nyembah matahari. Dianggap kaisar mereka itu anaknya dewa matahari mereka. Jadi secerdas apapun mereka urusan dunia mereka nggak tahu Tuhan gitu ya. Tapi yang jelas kami nggak boleh sholat. Apa solusinya? Lalu saya bilang, kalau seandainya Anda sholat dilarang. Dia bilang dilarang karena bagi dia itu nggak penting. Memotong waktu kerja. Mereka harus selalu pekerjaan dikerjakan dan bagi mereka bagaimana produktif untuk mendatangkan uang. Oke, kalau pamit ke toilet bisa nggak? Bisa. Dibatasi waktu nggak? Enggak kalau toilet. Oke. Solusi dari saya, ini khusus buat mereka ya, ini bukan fatwa umum. Karena mereka nggak bisa lagi. Kalau enggak mereka nggak sholat. Lalu saya bilang, oke, kalau begitu, ke toilet, uduk, kemudian langsung sholat di gang-gang pabrik itu aja. Sholat wajib saya, nggak usah sholat sunnah. Sholat subuh kan tidak mungkin kerja subuh. Mereka paling di pabrik itu duhur sama asar ya. Mereka sudah selesai sore, seperti umumnya orang kerja. Jadi sholat duhur 4 rakaat. Maksimal 5 menit, 7 menit selesai. Kalau sudah habis itu kembali kerja. Oh, dia bilang kalau itu solusinya bisa Ustaz. Oke bisa. Tapi bayangkan teman-teman, mereka sampai sulitnya untuk sholat. Sulit. Ada juga, ini kejadian di salah satu swalayan besar di Jakarta, saya nggak usah sebut namanya, tapi besar banget. Pegawainya mungkin ribuan, cabangnya banyak di seluruh Indonesia. Saya masuk itu hari, ada keperluan mau beli, lihat kemeja, lihat pakaian. Biasa sekarang saya belanja memang di situ ya.
ditemani oleh salah seorang ikhwah. Pas lagi kami belanja, rupanya situ ada beberapa muslim dan muslim yang kenal kami. Lalu datanglah beberapa stafnya perempuan. Ustaz mau foto Ustaz. Terus saya bilang maaf, pertama saya tidak foto sama perempuan saja kecuali ada laki-lakinya, mahramnya misalnya ada laki-lakinya, dan juga berhijab. Terus waktu itu mereka ngerti, oh ya baik Ustaz. Tapi di antara staf itu ada yang ngomong perempuan itu, Ustaz sebenarnya kami ini berhijab. Sambil bukan berhadap-hadapan ngomong, tapi sambil saya pilih baju gitu. Sebenarnya kami ini Ustaz berhijab. Cuma peraturan di sini kami nggak boleh berhijab. Jadi kalau kami dari rumah ke sini berhijab. Kerja buka, habis itu kami pulang lagi, nanti pakai hijab lagi. Sulitnya mereka untuk melaksanakan tujuan utama mereka hidup. Jadi kalau antum bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja di sebuah tempat masih mau diadakan pengajian, tujuannya apa pengajian begini? Untuk antum diingatkan kan? Saya datang jauh-jauh tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan untuk memberikan nasihat. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita ibadah. Judul yang dipilih oleh owner pemilik perusahaan antum juga tolong masalah rahasia dan hikmah daripada ibadah sehari-hari. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa harus zikir? Karena memang ini sebuah perintah dalam agama, kewajiban kita. Dan kalau masih bisa itu maka sangat bagus. Antum bersyukur kepada Allah SWT.